seringkali orang terlibut-ribut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya, ya, kan nanti akan dilihat kan. Awas hati-hati yang namanya hilal, antum dicari setahun sekali tuh, ya. Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini lagi tiduran, namanya hilal gitu kan. Itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya, doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya. Allahumma kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling lembut, paling baik, paling senang memberi sedekah. Ya, senang memberi sedekah. Dan jika beliau sampai ke bulan Ramadan, maka akan bertambah lagi kelembutan dan sifat memberinya. Di khusus yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat sampai bulan Ramadan itu Nabi itu senang bersedekah. Satu agendanya sedekah. Hina yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Khususnya setiap akan menjelang malam Ramadan, maka beliau bertambah giat untuk mendekat kepada Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Setiap kedatangan malaikat Jibril. Jadi setiap malam itu malaikat Jibril datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikerjakan? Nabi kemudian belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di setiap bulan Ramadan. Amalan kedua, interaksi dengan Al-Quran. Tahan pelan-pelan. Sudah? Ya, artinya saat Ramadan itu puasa sudah nggak dibicarakan, karena ibadah intinya kan puasa. Tapi saat Sya'ban, Nabi ternyata dilihat oleh Sayyidah Aisyah banyak menunaikan puasa. Puasa sunnah di Sya'ban. 3. Pelan-pelan. 4. Agak cepat ya, kita ambil 4 saja. Berdoa. Ini doa yang jarang dibacakan. Seringkali orang terlibut-ribut di akhir Sya'ban menunggu awal puasa, lupa begitu masuk Ramadan doanya tidak dibacakan. Ada doa yang disampaikan langsung oleh Nabi setiap akhir bulan Sya'ban memasuki awal Ramadan. Jadi begitu kelihatan hilalnya, ya, kan nanti akan dilihat kan. Awas hati-hati yang namanya hilal, antum dicari setahun sekali tuh, ya. Teropong, tiba-tiba saya dikirim gambar habis maghrib. Kami cari capek-capek, ternyata dia di sini. Ada security pakai ini lagi tiduran, namanya hilal gitu kan. Itu teman-teman kalau bercanda begitu tuh. Ya, doanya saya tuliskan supaya bisa Anda catatkan atau Anda foto, atau yang tidak bergabung bersama kita dan pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa lihat nanti untuk Anda capture kemudian. Ya. Allahumma. Ya. Ini doanya. Allahumma ahillahu, ini doanya, alaina. Awas hati-hati, doa ini sangat penting, karena nanti akan menentukan apakah Allah akan memberi kita kekuatan atau tidak saat Ramadan. Nanti saya terangkan dan saya tafsirkan di akhir. 1 bilyumni, nanti saya baca ulang. Bilyumni wal iman wassalamati wal Islam kita lengkapi hilal khairin wa rushdin. Hilal khairin, ini tidak akan saya hapus. Hilal khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah, ini yang paling lengkapnya. Rabbi wa rabbukallah. Ya. Perhatikan baik-baik. Allahumma, ya.
ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilala khairin wa rushdin rabbi wa rabbukallah. Ini doa dibacakan saat nanti hilal sudah terlihat. Kalau ada pengumuman dari pemerintah, alhamdulillah hilal sudah terlihat, kami tetapkan misalnya besoknya bulan Ramadan. Ya. Dan insya Allah teman-teman, nanti saya sampaikan di akhir, berita baik untuk tahun ini, semua di seluruh wilayah Indonesia tidak akan terjadi perbedaan waktu awal puasa. Ya, semuanya akan sama. Ya, sama-sama 1 Ramadan. 1440 Hijrah. Ya. Betul, saya tidak bercanda. Ya, sama-sama 1 Ramadan. Dan nanti bertepatan dengan tanggal tertentu, nanti saya uraikan di akhir. Yuk, agak cepat. Supaya kita berurutan. 1, perhatikan sini. Amalan pertama yang dibiasakan oleh Nabi saat Ramadan, itu banyak berbuat baik dengan bersedekah. Ya, sedekah. Karena itu di Sya'ban ini, ayo coba latihan. Supaya kebiasaan itu mudah didapatkan saat Ramadan. Nah, apa itu sedekah? Ini seringkali dipahami oleh sementara orang. Kalau sedekah itu sebagian memaknainya sudah menyiapkan uang, kasihkan kotak, berikan sedekah. Itu terbatas maknanya. Dalam bahasa fikih yang disebut dengan sedekah ini adalah kullu ma'rufin sedekah. Kullu ma'rufin sedekah. Semua perbuatan baik yang mungkin bisa kita kerjakan disebut dengan sedekah. Semua perbuatan baik. Jadi bentuknya tidak hanya lewat uang. Ada amalan fisik, itu sedekah. Maaf teman-teman, Anda keluar dari rumah, tiba-tiba ada duri. Ya, ada kulit pisang, bukan hanya duri. Ada sampah yang menghalangi jalan. Tiba-tiba Anda ambil sampah itu, Anda ambil kulit pisang itu, kemudian Anda tempatkan di tempat sampah, buang ke tempat sampah. Itu sedekah. Ada pahala di situ. Anda datang ke masjid, tiba-tiba ada kotoran di situ. Atau ada botol aqua misalnya, belum dibuang, Anda ambil. Anda simpan ke tempatnya, buang ke tempat sampah, itu sedekah. Disebut dengan sedekah jasad. Ya, sedekah menggunakan perangkat tubuh kita, fisik kita. Ada yang kedua jenisnya. Ya, sedekah dengan harta maliyah. Ya, misal, maaf sekali, ini jarang. Sedekah harta ini yang disebut dengan salah satunya infak namanya. Infak. Diinfak menggunakan materi. Bisa dengan uang, bisa dengan pakaian, bisa dengan makanan, bisa dengan minum. Contoh dengan uang misalnya, ini, saya itu kadang-kadang suka heran ya. Ini banyak orang sedekah itu hanya saat mendapatkan kelebihan harta. Padahal bahasa Al-Qur'annya jadikan program. Jadi kalau bahasa Quran itu, niat mencari harta itu buat infak. Jadi bukan saat dapat harta baru infak, bukan. Cara berpikirnya kata Quran, kalau kamu ingin dimudahkan harta, maka kamu lihatkan, saya pengen cari harta itu supaya bisa cari amal soleh. Kalau cuma buat kumpulin harta, jangankan Anda yang beriman, yang nggak beriman pun bisa mengerjakan itu. Coba lihat orang-orang tidak beriman, banyak yang kaya. Kerja, kumpulin harta. Kalau antum kerjanya cuma ngumpulin harta, apa bedanya Anda dengan yang belum beriman? Nggak ada perbedaan. Bayi aja sampai nangis tuh. Ya. Makanya saat Anda ngumpulin harta, turun konsep di Quran. Buka Quran surah 28, ayat 77. Ya, Quran surah 28 ayat 77. Paling kiri sebelah bawah. Lihat kalimatnya. Wabtaghi fima atakumullahu daral akhirah. Kata Allah, hei kamu silakan cari harta. Ayo cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang kamu dapatkan itu, kalau ingin diberikan oleh Allah mudah, niatkan untuk akhirat. Karena kenapa? Mungkin ada orang di antara kita yang rajin tahajud, antum belum bisa. Ada yang rajin puasa, antum belum kuat. Susul mereka dengan kemampuan antum mendapatkan harta. Nanti dari situ cari surga lewat harta. Infak. Tapi jangan dulu diinfakin, kata Allah. Walatan sanasibaka minad dunya. Sebelum infak, cukupkan dulu kebutuhan keluarga Anda. Di infak itu dibagi dua. Satu infak untuk keluarga. Setelah cukup untuk keluarga, keluar cari surga antum sekeluarga. Misal, gaji Anda 30 juta. Amin. Oh. Gaji 30 juta, diukur-ukur kebutuhan rumah tangga 20 juta. Maka kalau kebutuhan Anda 20 juta, Allah kasih 30 juta, 10 jutanya itu untuk cari akhirat. Programkan zakatnya, infaknya.
Jadi bukan infak dulu keluar, keluarga tidak diurus, tidak begitu. Awas, hati-hati. Di rumah dulu. Makanya ketika suami mencari harta bendanya didapatkan, kewajiban pertamanya infakkan dulu untuk di rumahnya. Turun Quran surah keempat ayat 34. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Setiap suami itu kata Allah diberikan dua keistimewaan dibanding istri perempuan. Nanti ibu pun punya keistimewaan dibanding suami. Ada ayatnya lagi. Saya ingin bicara tentang suami dulu. Ya kata Allah, apa dua keistimewaan itu? Pertama, diberikan perangkat kepemimpinan, kekuatan. Makanya kekuatan kepemimpinan itu ada di laki-laki. Wibawanya, kata-katanya, ketegasannya, ototnya, tanda fisiknya. Laki-laki, perempuan nggak ada. Silakan cek. Yang kuat kan kalau disebutkan laki-laki. Kata-kata yang keras laki-laki. Ya, kata-kata yang berwibawa laki-laki. Makanya kalau ada laki-laki yang gemulai, hilang kewibawaannya. Ustadz, saya mau tanya. Habis tuh. Kaget. Tuh. Ya. Makanya nggak ada laki-laki begitu jadi imam, bubar sholat. Ya. Allahu Akbar. Siapa yang mau jadi makmum? Paham ya? Jadi itu yang pertama. Ya, makanya nanti di surat Yusuf itu disebutkan pemimpin laki-laki bekerja sama dengan asisten yang manajernya perempuan. Laki-laki itu seperti matahari. Nabi Yusuf pernah bermimpi, saya melihat matahari dan bulan serta 11 bintang sujud pada saya. Diartikan matahari itu Syamsa itu ayah laki-laki, Qamar itu ibu perempuan. Laki-laki itu seperti matahari dengan kekuatannya sengat. Panas. Kalau ada yang ganggu keluarga, ganggu istri, sengat dia. Jangan diam aja. Terusin aja, saya lagi jengkel. Enggak begitu. Ya, sengat dia, lindungi keluarga, qawam. Matahari fungsinya mengeringkan pakaian-pakaian yang sedang basah. Kalau air mata itu mengalir di pipi istri Anda, keringkan dengan kalimat-kalimat Anda. Sayang, jangan menangis sendirian, hatiku gelisah. Itu, catat. Itu maksudnya. Keringkan, keringkan, keringkan. Ya, perempuan seperti bulan. Bulan itu kan keindahan. Orang kalau mau lihat keindahan, nggak ada yang lihat matahari. Belum pernah saya tanya, mau kemana Pak lihat keindahan matahari? Nggak ada. Pasti lihat bulan keluar, indah, tampil. Demikianlah seorang istri yang baik. Begitu suami pulang lihat. Cantik fisik itu relatif, walaupun jelek mutlak. Ya. Tapi keindahan akhlak itu utama. Makanya Sayyidah Khadijah itu kan ketika Nabi melihat, itu hilang kegelisahannya. Nabi itu sedang capek, lelah. Menerima dakwah, nyampe rumah, lihat wajah istri, baru lihat aja. Itu hilang kegelisahannya, baru lihat wajahnya. Dia bukan bicara masalah kecantikan fisik, bukan. Keindahan kata-katanya, keindahan tampilannya. Itu gimana caranya Bu? Suami pulang dari kantor, capek, pekerjaan menumpuk, nyampe rumah, ya di jalan dikelaksonin, dibalap orang gitu kan, gak enak. Nyampe rumah begitu lihat ibu buka pintu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lalu kelihatan ibu, Masya Allah, tambah masalah. Ya. Itu tandanya ada ketidaksesuaian. Belajar. Sekarang banyak buku tentang Khadijah. Banyak buku, ada cetakan A, cetakan A, cetakan B. Baca bagaimana Sayyidah Khadijah. Kalau yang gesit-gesit belajar dari Sayyidah Aisyah. Ya, kalau yang penyabar belajar dari Sayyidah Saudah binti Zam'ah. Semua ada keutamaan. Makanya sering saya katakan di episode yang lalu, kenapa Nabi diperkenankan menikah lebih daripada 4 istri? Karena semua istri Nabi mewakili seluruh karakter perempuan di muka bumi. Makanya ibu lihat-lihat dirinya kira-kira mirip siapa. Lihat cek karakternya. Lalu pelajari dari situ. Ya, jangan tertukar kadang-kadang. Maaf, ini suami jadi bulan, ya istri jadi matahari. Itu yang repot. Jadi nggak boleh ada cerita suami takut istri. Ya suami pulang ke rumah dimarahin istri dengan kekuatan bulan. Aku menghukummu, ya kan? Itu jadi bahaya. Sudah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Suami itu diberikan perangkat untuk cari nafkah. Kerja apa? Di suami itu ada. Bahkan di surat An-Nur itu kalau Anda mau keluar, rizki itu datang Pak. Ya, rizki itu tidak turun dengan amin. Amin. Gak turun dengan itu. Anda keluar kerja, begitu keringat Anda keluar, dapat seketika. Rizki itu dituliskan di akhirat. Dituliskan, di lauh mahfuz sudah ada. Dituliskan di langit. Ya Quran surah ke-51 ayat 22. Paling kanan agak sedikit ke bawah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki Anda dituliskan sudah ada. Dan dijanjikan oleh Allah akan diberikan. Kapan itu diberikan? Kalau Anda keluar mau kerja menjemputnya. Anda keluar, baru keluar rumah tuh dituliskan. Bergerak Anda, rezeki turun. Cuma kadang-kadang ada yang turun langsung seketika, ada yang diakumulasikan sehingga jumlahnya terasa besar.
Cuman kadang-kadang Anda nggak sadar. Hari pulang pertama nggak dapat, sepekan nggak dapat. Begitu sebulan keluarnya banyak. Sebulan yang diakumulasikan. Kenapa ditunda oleh Allah? Karena Allah ingin mendengar doa Anda. Sebab kalau orang usaha belum dapat hari itu, pasti tahajudnya nambah. Baca Qurannya meningkat. Kadang-kadang dia puasa yang selama ini nggak pernah dia kerjakan. Sedangkan Allah pencemburu, apalagi bagi orang ahli dunia. Kerjakan, rezeki datang. Coba Anda lihat kalau nggak percaya. Orang modal cuma tangan aja di persimpangan jalan. Masuk 5.000. Thank you bos. Bos 5.000. 2.000 masih bapak. Ya, 10.000 dipanggil om Anda. Ya, ada yang modal peluit, ada yang jalan, ada yang bawa barang-barang, ada yang belajar sampai tinggi sehingga dengan peningkatannya melesat. Tapi ingat baik-baik kata Allah, setelah dapat itu semua, yang harus Anda petakan, coba pelajari kebutuhan rumah tangga itu berapa. Sebulan 20 juta, gaji 30 juta pendapatannya, 30 juta, maka pahamilah kata Allah yang 10 juta, itu bukan saya lebihkan, tapi saya berikan kepada kamu untuk nyari akhirat. Cuman dititipin, belum itu diambil. Kalau Anda nggak siapkan investasi akhirat, kejadian. Kadang-kadang ada pencurian, kadang-kadang kebakaran, semua harta habis. Kadang-kadang kebanjiran, ya awas. Kertasnya habis, uang kertas, banjir, basah, habis. Kebakaran, hancur. Apa yang mau Anda banggakan dari situ? Nggak ada. Makanya begitu itu ada, niatkan untuk akhirat. Dan hebatnya kata Allah, begitu Anda keluarkan, ditambah bukan dikurangi. La in syakartum. Quran surah 14 ayat yang ke-7. Gimana mengeluarkannya? Ada zakat. Begitu zakat dikeluarkan naik 10 kali lipat. Makanya keluar zakat. Makanya kata Allah kalau ada orang lupa zakat, ingatkan dia. Kalau perlu ambil. Ya, yang berhak supaya dikeluarkan. Saking sayangnya Allah supaya nambah hartanya bukan berkurang. Kalau nggak dikeluarkan ada ancaman. Kalau dikeluarkan tambah 10 kali lipat. Di mana dalilnya Ustaz? Quran surah ke-9 ayat 103. Diberikan ke 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Yang 103, khudz min amwalihim shadaqah. Ambil dari harta temanmu itu. Ingat dia zakat belum keluar. Ingatkan supaya zakat. Berikan ke 8 golongan. Dapat 10 pahala. Ningkat lagi hartanya. Ningkat minimal 10 kali lipat. Kalau sudah keluar zakat masih ada, infak keluarkan. Infak itu lebih dahsyat. Kalau zakat fardu memang harus keluar. Kalau infak itu sunnah. Kalau dikeluarkan pahalanya lebih daripada zakat. 700 kali lipat paling minimal. 700 kali lipat paling minimal. Dari mana dalilnya Ustaz? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Orang kalau mau infak diibaratkan kata Allah seperti menanam 1 biji, tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 100 biji baru. 1 kali 7 kali 100, 700 kali lipat paling minimal. Bahkan bisa dilipat gandakan tanpa batas sesuai keikhlasan. Makanya kadang-kadang disentuh pengajian, ada kotak infak, ya. Itu bukan mobil-mobilan tuh, lewat, bukan. Kotak infak. Ada tulisan infak. Lewat depan antum. Ada, masukin, nggak ada berdoa. Ya Allah, saya pengen infak bulan depan. Begitu berdoa, diniatkan itu mencari untuk infak. Makanya orang-orang beriman itu punya program infak. Sebulan punya program. Saya ini punya 30.000, nggak apa-apa, bagi 30. Anda kerja nih, kelebihan 30.000. Bismillah, niatkan keikhlasannya. 30.000. 10.000, 10.000, 10.000. 3. 1.000 setiap hari. Setiap hari infak. Yang penting ikhlas, gak apa-apa. Anda kerja dengan keringat Anda. Ya, 1 juta tidak ikhlas, 1.000 ikhlas. Ikhlas itu yang punya nilai. Masih beruntung kata Allah lewat lisan Nabi yang dinilai keikhlasan, bukan kuantitasnya. Semakin banyak, semakin ikhlas, bagus. Kotak infak lewat, ngasih 100.000. 100, masuk. Yang 1.000 jaga-jaga supaya nggak kelihatan, ya. Apalagi yang 1.000-nya itu uang logam kan, ya supaya jaga supaya nggak bunyi. Jaga masuk, itu bernilai. Jadi poin yang mau saya sampaikan, latihan dari sekarang di orientasi mencari harta itu bukan dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Udah kumpul keluar zakat selesai, bukan. Caranya begini, antum niatkan pengen zakat, niatkan pengen infak, cari. Setelah begitu, buatlah pemetaan infak selama bagi pos infak saya bulan ini ada 50.000, bagi sebulan sekian. Pos infak saya 3 juta, bagi setiap harinya masukkan sini. Bisa pindah-pindah. Nurul Bahri, pindah ke Al-Azhar samping, pindah lagi kemana, pindah kemana. Cari anak yatim, kasihkan. Antum berangkat nih, yang berangkat tuh kadang-kadang gelap sebelum subuh. Cobalah antum jalan-jalan. Itu yang nyapu jalan tuh Allah.
Dulu saya tuh masih berusaha lah, rajin keluar itu. Kadang pakai motor, lihat yang nyapu jalan Pak. Begitu antum lewat bersih, nggak ada sampah, itu kan ada yang nyapu tuh. Sebelum subuh. Gak banyak orang tahu tuh. Kadang-kadang mereka sholat, sambil nungguin, ngulang-ngulang baca Quran, ada yang zikir, ada yang duduk. Cobalah antum dekati orang itu. Begitu antum berikan, walaupun cuma 5.000, berapa kalimat yang keluar di lisannya? Pak, makasih Pak, Bu, ya Allah, mudah-mudahan dibalas dengan surga, mudah-mudahan disehatkan, orang tuanya dimuliakan. Itu yang keluar cuma 5.000, tapi doanya untuk bapak anda, ibu anda, anak anda, keturunan anda, pekerjaan anda. Dan orang itu seketika didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah doa yang paling didengar diantaranya doa orang-orang susah? Begitu antum berikan, seketika nyampe ke aras, mengguncang aras, turun kepada anda. Cobalah cari yang demikian. Minimal, kalaupun antum gak berharap, ada ketenangan dalam jiwa. Beda antara antum titipkan dengan ngasih sendiri itu lain. Berikan begitu keluar orang seperti itu, ya Allah. Indah sekali. Semoga selamat di perjalanan dia, tidak ada apapun dan sebagainya. Oh, itu indah gitu. Kenapa nggak punya program begitu? Nah sekarang sebelum nyampe ke Ramadan, coba siapkan anggaran anda untuk Ramadan. Karena Ramadan itu unik. Nanti anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya nggak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan. Bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat. Tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya nggak akan banyak-banyak. Misal, semampu anda. Yang 300.000. Yang cuma punya 3.000. Yang 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya. Khusus untuk Ramadan, 10 kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya Qudsi. Kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam yudha'af, akan dilipat gandakan min asyratin ila sab'i mi'atin, dari 10 sampai dengan 700 kali lipat, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu ditunaikan khusus untukku, aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling minimalnya wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Kali disiapin dari sekarang, rugi kalau anda nggak infak saat Ramadan. Ya, Ustadz saya nggak ada uang, makanan. Walaupun dengan sebiji kurma. Ustadz maksudnya harus cari kurma dulu, kan harus beli. Tidak. Anda punya pisang, kasih pisang. Anda punya kue, kasih kue. Ustadz saya nggak ada makanan, minuman. Kata Nabi, walaupun sehirup air. Oh berarti cuma sehirup aja, sesedot ya Ustadz ya? Tidak. Itu bahasa terkecil. Satu sedotan pun ada pahala, apalagi dengan aquanya. Makanya kan dulu sering ada yang naruh minuman tuh di luar. Ya, bulan-bulan haji, bulan-bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, kalau Ramadan nggak ada yang naruh di luar. Ya, siang-siang tuh taruh, tiba-tiba anda ngelihat Eko. Dulu kan ada begitu kan? Orang minum, di aja. Ada yang luar biasa, ada kebiasaan orang soleh, salafus soleh, itu dia punya kebiasaan infak setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Makanan. Setiap pagi orang keluar rumah sudah ada makanan. Sampai orang sekomplek bingung, ini siapa? Ini hanya hari dicatatkan keluar subuh sudah ada lagi depan rumah mereka. Saking tidak ingin ketahuannya, tidak nampak, sirran. Ada yang rahasia, ada yang alaniah, disampaikan untuk memotivasi. Ada. Jadi orang ini menutupi amalannya. Gak ketahuan, tiba-tiba ada seorang meninggal dunia, orang soleh wafat, diantarkan sampai ke kuburannya selesai. Setelah orang itu meninggal, sepekan gak ada yang nyimpan makanan. 2 pekan, setelah sebulan mereka sadar ternyata orang yang meninggal itulah yang punya kebiasaan naruh makanan setiap hari dan setiap malamnya itu. Anda bayangkan. Dia orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Kalau disebutkan kata Nabi infak, mereka nyiapin infak. Ada anggaran. Jadi bukan saat dapat baru keluar, bukan. Diniatkan dari awal dan itu akan dipermudah oleh Allah. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan. Dari sekarang, ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah, sebelum saya wafat bisa berzakat 25 juta aja. Misal, zakat kan 2,5%. Jadi kalau anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk infak. Untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi nggak ada gitu. Ya. Saya minta betul-betul serius.
Ya, saya minta serius, kerjakan. Ya, jadi ayat Ramadan itu diikat dengan kata la'allakum, la'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa Arab disebut harfu taraji. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan serius dan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa bisa mendapatkan takwa kecuali yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak semua orang sedekah dapat pahala kecuali yang serius. Kedua, siapkan agenda interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang latihan, supaya saat Ramadan jadi kebiasaan. Ada 3 jenis caranya. 1, memperbanyak bacaan disebut dengan qiraah namanya. Apa namanya? Qiraah. Ayo banyakin dari sekarang baca. Maaf ya, maaf. Masih bulan Sya'ban, sekarang belajar dulu baca dengan benar. Bukan memperbanyak khatamnya, yang dibaca itu benar. Bacaan benar itu yang diperbanyak. Jadi jangan sampai ngejar khatam tapi bacaan panjang pendek gak beraturan. Udah lil muttaqin fi qulubihim la yakallifullah. Bukan begitu caranya. Ya, Anda belajar tajwid dulu, baca dengan baik dan benar. Setelah belajar baca baik dan benar, maka bacakanlah Quran. Saat Anda belajar itu, pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Pahalanya 2 kali lipat dari orang yang lancar. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2920. At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqun 'alaihi falahu ajran. Orang yang belajar baca Quran sampai lancar, dimulai dengan terbata-bata, yatata'ta syaq, berat mengucapkan hurufnya, terbata-bata bacanya. Orang baca alif lam mim, dia baca alif lam mim, falahu ajran, dia mendapatkan pahala 2 kali lipat dari orang yang lancar. 2 kali lipat. Kalau gitu saya nggak lancar aja Ustadz ya, gitu. Bukan. Cara berpikirnya keliru. Maksudnya 2 kali lipat itu sekali untuk kesungguhannya belajar, sekali lagi untuk bacanya yang benar. Jadi begitu antum bacakan, kalau Anda lancar nanti, hadisnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Ya, setiap hurufnya 10. Di kalau alif lam mim berapa huruf? 3 kali 10? 30. 30 itu bukan sekedar dibaca tapi ma'asyafaratil kiramil bararah. Lengkapi hadisnya. Ma'asyafaratil kiramil bararah. Orang yang punya kebiasaan baca Al-Quran, bacaannya sudah lancar, hobi baca Quran, maka Allah mengutus satu malaikat khusus mendampingi dirinya. Malaikat itu disebut dengan kiramil bararah. Dia orang yang ahli Quran, rajin baca itu di sampingnya ada malaikat. Namanya safaratil kiramil bararah. Jadi malaikat yang kiramil bararah menjaga kebaikan. Makanya orang yang rajin baca, merubah perilakunya jadi baik. Makanya nggak ada ahli Quran yang kotor. Cukup bapak ibu bawa Quran ke rumah dan baca sekeluarga, rajin baca Quran. Itu pasti perilaku keluarga itu, akhlaknya, adabnya akan berubah. Jadi orang baik bu, pak. Kata-katanya baik, penglihatannya baik. Karena semua yang di Quran itu baik. Jadi kalau orang dekat dengan Quran pasti jadi orang baik. Tilawah aja, tilawah dulu, rajin. Qiraah rajin. Pasang agenda, pada subuh, pada maghrib. Dulu kan waktu pada maghrib tuh dulu saya aja masih, sekarang saya usia masih 35 tahun. Saya tahun-tahun awal itu 5 tahun, 6 tahun masih punya kebiasaan. Ibu saya katakan matikan lampu. Maaf, TV maksudnya. Ya. Matikan TV. TV. Maghrib nggak ada TV nyala. Mati semua, padam. Apa yang dilakukan? Ngaji. Kalau ada anaknya yang ngumpet lari sampai sembunyi di balik meja, dikejar, Pak. Sembunyi di balik lemari, dikejar. Sembunyi ke kamar lain, dikejar. Supaya ngaji pada maghrib. Nggak ada yang lain. Ngaji. Ini sekarang agak berkurang kebiasaan ini. Ya. Apa yang terjadi dengan anak-anak sekarang? Buka TV, Otayo. Oh. TV lagi, Robo Karpoli, Eli, Embers, ya. Buka lagi, ada Tobot X, Tobot Y, Tobot Z. Dan sekarang TV naruhnya itu pas waktu-waktu sholat. Yang kedua, waktu anak-anak itu harus tidur. Itu yang bahaya, anak-anak harusnya tidur, dipaksa nonton. Sehingga kualitas tidurnya itu terganggu. Bangun-bangun, memorinya kurang. Ingatan terganggu, capek, lelah, besok yang nggak semangat sekolah. Anda bayangkan. Nah itu di kekinian, kita robah lagi. Kami di Bekasi membiasakan sekarang. Sudah, semua ke masjid. Dan kita buat senyaman mungkin di masjid. Sampai ada anak yang kalau liburan, sedang libur sekolah, nanya ke bapak ibunya, kapan lagi ke masjid? Ada lagi yang paling hebat. Ada anak yang gak mau liburan keluar kota, pengennya ke masjid. Kalau sudah senang anak di masjid itu begitu. Silahkan mereka cerita. Belajar sejarah, ngerjain PR di masjid, dibantu sama gurunya, cerita macam-macam. Habis ngaji, belajar sirah, belajar ibadah. Habis itu pada main bola. Yang nonton bapak ibunya sebelum jemput.
anak datang 5:30, pulang 8:30, dan gak ada yang mengeluh, Pak. Jadi kalau masjid dibikin enak, nyaman, semua anak ke masjid, saya tuh pengen mendengar satu saat ada anak tuh berkata begini, Pak, Mama kapan Idul Fitri lagi? Kapan Idul Adha lagi? Kapan Ramadan lagi? Karena dibuat senyaman mungkin bagi anak. Ramah, kapan ke masjid lagi? Ya, makanya diajarkan, Pak, ke masjid, Bu, anak-anak itu usia 3 tahun, 4 tahun di bawah. Kalau bisa sebelum waktu sholat, ajarkan. Ini nanti safnya begini, orang sholat begini, azan begini. Supaya saat sholatnya tertib. Ini orang tua kadang-kadang agak beda. Anaknya ramai di rumah, kalian diribut aja, main sana ke masjid. Ya main dia ke masjid. Makanya saat di masjid dia main. Ini, kira. Nah, kalau Anda biasakan sekarang, Ramadan sudah lancar. Begitu lancar Ramadan, Anda bacakan. Pahalanya berapa? Pahalanya naik. Khusus untuk Ramadan kali 10 lagi. Jadi kalau Anda sekarang baca, pahalanya 10. Ramadan baca, pahalanya 100 setiap hurufnya. 100. Ya Pak, Ibu kalau ingat bicara pahala, gini cara memahaminya. Kalau bicara pahala, ingat dosa. Gitu. Di pahala itu lawannya dosa. Amal soleh melahirkan pahala. Mengangkat kita ke surga. Amal salah melahirkan dosa, menjerumuskan ke neraka. Rumus menggugurkan amal salah, perbanyak amal soleh. Sehingga pahala ini bisa menutup dosa, itu di hadis Muslim rumusnya. Jadi kalau Anda sholat, Anda berbuat salah. Sebelum sholat membicarakan orang. Kemana sih Pak Fulan? Gak ada. Kayaknya terlampau soleh dia, udah gak ke masjid lagi, misalkan. Terus Anda sholat nih, maka pahala sholat Anda akan diberikan kepada orang yang digibahkan tadi. Tutupkan langsung. Hati-hati. Jadi kalau Anda belum terpikir berbuat amal soleh, coba ingat-ingat amal salah. Berapa banyak dikumpulkan dari, kecuali Anda merasa sudah nggak punya dosa. Nih saya tanya ya, yang nggak punya dosa angkat tangan. Alhamdulillah. Yang nggak punya dosa angkat tangan. Ayo. Yang sedikit. Yang banyak. Tuh saking banyaknya nggak bisa ngangkat. Ya. Tapi kalau ditanya pengen ke surga, angkat. Siapa yang pengen ke surga? Tuh. Apalagi kalau begini, Firdaus bersama Nabi, ngangkat. Ini memang aneh orang-orang sekarang. Cita-cita surga Firdaus, tapi ngaku dosa. Kalau Allah ngasih info di Quran, Nabi Adam dicontohkan, salah sedikit-sedikit aja, salah sedikit keluar dari surga. Antum ngaku dosa banyak, pengen masuk. Ya, gimana cara berpikirnya? Maka rumus kata para ulama, cari amalan yang saat dikerjakan bisa menutup dosa. Amalan itu sederhana, tapi saat dikerjakan pahalanya banyak. Apa diantaranya? Baca Quran. Kalau yang lain-lain sekali amalan 10, Quran itu sehuruf 10, Ramadan satu hurufnya 100. Bayangkan Anda berbuat dosa 50, Anda bacakan satu huruf. Habis tuh, masih sisa 50 kebaikan. Ya, ada yang ngitung-ngitung kan sampai maghrib, ya Allah, dosanya 299. Alif Lam Mim. Habis. Itu kalau hitung-hitungan. Kalau nggak kehitungkan di akhirat kelihatannya. Kumpulin. Makanya Nabi saja, Nabi kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan rawi-rawi yang lain, itu setiap Ramadan minimal khatam 1 kali. Nabi kita, Nabi Anda, Nabi saya, Nabi kita semua khatam 1 kali paling minimal. Contoh sederhana, bisa beliau khatam puluhan kali, cuma untuk memberikan amalan-amalan yang mudah, gampang diikuti. Minimal adalah perbanyak bacaan kita. Ayo kumpulkan saat Ramadan. Al-Imam Asy-Syafi'i setiap hari selain Ramadan itu khatam Quran sehari sekali. Khusus untuk Ramadan sehari 2 kali khatam. 2 kali khatam. Makanya ulama-ulama dulu itu ngajarnya sebelum Ramadan, 11 bulan ngajar. Ramadannya khusus untuk beramal. Nah Ustadz sekarang agak susah karena permintaannya datang saat Ramadan. Makanya saya tahun ini Ramadan nggak ngajar saya sudah habiskan ngajar, saya sampaikan, saya mau beramal, saya masih banyak dosa. Ya, barangkali Anda itu lebih sedikit dosanya, cuman aib saya nggak dibuka, nggak kelihatan. Yang kelihatan banyak istighfar. Ya, saya mau banyak merenung Ramadan ini, mau banyak istighfar, banyak beramal. Nanti saat itikaf baru kemudian kita perbanyak lagi amal-amal soleh dengan bimbingan khusus menghafal Quran. Ya, insya Allah tahun ini saya sudah sampaikan materi Ramadan di salah satu channel televisi, nanti disampaikan. Nanti di situ akan muncul selama 30 hari materi-materi Ramadan. Jadi antum bisa belajar dari situ. Ya, baik. Kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu baca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Saya sarankan begini, kalau bisa,
Niatkan menghatamkan Quran 10 hari misalnya. Awal Ramadan, 10 hari. Jadi sehari 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Kalau tidak mau sulit, bagi waktu sholat, 3 juz bagi ke 5 waktu. Ya, 5 waktu itu bagi 2 lagi. Sebelum subuh, baca. Setelah subuh, baca. Sebelum zuhur, baca. Setelah zuhur, baca. Itu akan ringan. 1 juz saja, 1 juz kalau dibagi 5 waktu itu hanya butuh 14 ayat. 1 juz kurang lebih 148 ayat dengan Al-Fatihah. Kita keluarkan Al-Fatihahnya misalnya, karena sudah hafal. Ya, lancar, 141 ayat. Al-Baqarah 141 ayat dibagi ke 5 waktu, subuh sampai isya, dapatnya 28 kurang lebih. 28 dibagi 2, 14 ayat, sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. 14 ayat itu teman-teman sekalian, hanya butuh waktu 5 menit untuk 1 juz. Untuk 3 juz 15 menit, sebelum subuh 15 menit, pada subuh 15 menit, sebelum zuhur 15 menit, pada 15 menit, 3 juz sehari, 10 hari 30 juz. 10 hari kedua untuk tilawah. Tilawah itu memahami artinya. Jangan-jangan selama ini maaf baca Quran tapi nggak paham arti. Nggak ngerti yang dibaca. Maka mulai sekarang antum lakukan. Kalau Anda kerjakan sekarang, nggak usah targetnya muluk-muluk lah. Nggak usah muluk-muluk. Misal juz amma dulu. Misal ad-duha sampai dengan an-nas. Alhamdulillah. Hari ini saya mau bahas ad-duha sampai al-insyirah. Hari keduanya ini, hari ketiga ini. Antum rasakan. Allah sudah berjanji lewat lisan Nabi. Orang yang tilawah itu dapat keunggulan dibanding qiraah. Keunggulan pertama yang tilawah pasti baca ayat, dapat pahala dari bacaan. Keunggulan yang kedua, orang yang tilawah mendapat 4 kemuliaan lagi di hadis Muslim. 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang rajin tilawah akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Makanya orang baca Quran dengan terjemahan, dengan tafsir, itu ke hati lebih kuat getarannya dibandingkan hanya baca tanpa paham arti. Yuk rajin tilawah. Ya saya sarankan ya, setiap hari itu coba minimal misalnya walaupun 1 ayat. Atau 1 surat yang pendek-pendek. Targetkan. Hari ini saya pengen paham surat Ad-Duha. Sehari aja. Baca, lihat terjemahan. Lihat tafsir yang singkat-singkat. Besok Al-Insyirah. Terus sampai An-Nas. Kalau sudah merasa nyaman, besoknya lagi mulai Al-Baqarah. Sehari 1 ayat, 1 ayat. Kan gak kerasa tuh. Cuma gak kerasa. 6.236 ayat. Antum kerjakan dalam sehari. Sehari seayat, 6.000 hari. Antum hatam Quran dengan tafsirnya. Antum kemana hari ini? Kemana aja selama ini? Apa nggak bisa sehari 1 ayat? Baca. Maka tenang jiwa Anda. Yang kedua, maaf, ghasyiathum rahmah. Orang yang rajin tilawah, rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka. Rahmat Allah. Yang ketiga, hafathumul malaikah. Orang yang rajin tilawah akan dikelilingi malaikat. Di saat tilawah itu malaikat berkumpul. Cuman kan malaikat sifatnya gaib. Gaib itu nggak nampak. Ustaz kenapa nggak nampak? Kalau nampak antum nggak jadi tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Samping. Ya Allah, kamu siapa? Malaikat maut. Oh. Beresin aja dulu, abis itu baru saya cabut. Nggak jadi antum ngaji. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Masih lama nggak? Tenang aja. Nah, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang rajin tilawah, dia selalu disanjung-sanjung oleh Allah sampai tilawahnya selesai. Sanjung-sanjung. Kenapa Anda mendapatkan sanjungan manusia sementara sanjungan Allah tidak diharap-harap? Orang sekarang kan unik, sampai bikin sinetron tersanjung 1, tersanjung 2 gitu kan? Kenapa Anda tidak ingin disanjung Allah? Tilawah sehari, hari kedua, hari ketiga. Nah, dari sekarang biasakan. Sekarang coba pasang target ya. Pasang target. Insya Allah sepekan ke depan Ramadan udah siap. Kita siapkan. Saya insya Allah 10 hari pertama qiraah, 10 hari kedua tilawah. Tilawahnya dari sekarang disiapkan. Supaya Anda bisa beli tafsirnya, beli terjemahannya. Ustadz tafsir yang mana? Silakan. Yang standar Ibnu Katsir. Ya, ada tafsir yang lain misalnya, ada yang Syekh Asy'arawi, ada Al-Qurtubi yang hukum, ada yang sosiologi misalnya Al-Maraghi, ada yang tafsir bahasa, ada Baidawi, ada Tahrir wa Tanwir. Kumpulkan oleh Anda. Saya pengen yang standar aja, yang Ibnu Katsir saya baca, silahkan. Beli dari sekarang. Suratnya rencanakan supaya saat sampai Ramadan sudah siap, halamannya sudah siap, waktunya sudah siap. Kalau sudah seperti itu, maka lancarlah kemudian agenda Anda. Kalau nggak disiapkan, berantakan amalannya nanti. Nggak teratur. Terakhir adalah amalan hafalan Quran, disebut dengan tahfidz. Saya sarankan, itu pun nanti kalau di Bekasi, nanti itikaf itu akan ada program menghafal Quran. Saya sarankan, ini waktu terbaik untuk menghafal Quran itu Ramadan. Yang paling bagus lagi 10 hari terakhir. Ya, ingat ya? 10 hari terakhir. Saya sarankan coba siapkan oleh Anda agenda menghafal Quran 10 hari terakhir Ramadan.
Insya Allah itu akan dapat kemudahan. Kalau bisa Anda itikaf ke masjid. Ya. Saya pernah kisahkan di pertemuan lalu, ada seorang itu bagus di Timur Tengah. Jadi dia tuh selalu kerja 12 bulan itu, kan ada cuti kan? Cuti 14 hari, 12 hari, tambahan sekian. Orang ini meniatkan cutinya di tahun itu untuk Ramadan, itikaf. Jadi dia nggak ambil cuti. Nggak ambil cuti. Cutinya dia kumpulkan untuk itikaf Ramadan. Begitu Ramadan, dia ambil cuti untuk itikaf. Dan hebatnya, dia targetkan saat Ramadan itu, itikafnya cutinya untuk menghafal Quran, targetnya 3 juz dalam 10 hari. Dia sampaikan pada istrinya support. Kata istrinya siap, disiapkan semua. Mushafnya, segalanya, kelengkapannya, bekalnya. Jadi yang disiapkan tuh bekal menghafal. Ini kadang-kadang orang itikaf, bekal tidur yang dibawa. Ke masjid bawa kasur, bawa bantal. Ya, sekarang kan banyak modifikasinya begitu. Niatnya cuma pindah tempat tidur. Ya, yang diingatkan tuh ibadah, ke masjid tuh bawa program. Program apa selama 10 hari itu siapkan. Program istighfar, jam berapa istighfarnya bangun. Program baca Quran, menghafal. Ternyata saat dia menghafal, istrinya pun menghafal di rumah. Begitu selesai itikaf pulang berbinar wajahnya. Ummi, mama, hafidtu zauji, sayang aku sudah hafal 3 juz. Masya Allah kata istrinya, bahagia menyambutnya, dicium tangannya mengucapkan selamat. Tanpa mengabari pada suaminya kalau istrinya di rumah sudah 10 juz. Ini kisah nyata. Ya, ada kemudahan dari Allah. Jadi kalau suami itikaf, istri nggak bisa ke masjid untuk itikaf, istri siapkan untuk bisa juga menggunakan agenda-agenda 10 hari terakhir Ramadan di rumahnya. Ustaz bolehkah itikaf sebagian? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Karena pernah ada seorang mengadu kepada Nabi, zaman Nabi, ya Rasulullah, saya masih ada pekerjaan, gak bisa full ke masjid. Kata Nabi, ambil sebagiannya walaupun tak bisa seluruhnya. Maka malam-malamnya dia datang, siangnya dia bekerja lagi. Karena itu ada sebagian orang sekarang malam-malam datang ke masjid, ngambil sebagian itikaf. Begitu sudah libur, ambil 3 hari belakangan untuk menetap di masjid. Ya, menetap itikaf sempurna. Mudah-mudahan amalannya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kemudian yang nomor 3, siapkan puasa sunnah dari sekarang ya. Ya, sama-sama saya juga berusaha, kita saling mendoakan. Kita puasa supaya saat masuk Ramadan tubuh kita sudah terbiasa. Metabolismenya teratur, tubuhnya sudah siap. Jangan-jangan nanti mohon maaf karena nggak biasa puasa, tubuh kita kaget saat masuk Ramadan. Makanya kata Sayyidah Aisyah, Nabi itu banyak puasa di bulan Sya'ban untuk mencontohkan pada umat supaya jadi kebiasaan sampai Ramadan sudah terbiasa. Jangan sampai nanti nggak pernah puasa begitu Ramadan susah. Ya, pernah ada saya nyampaikan berita kawan saya, ada seorang preman tobat bagus. Nah, tobatnya mendekati Ramadan karena nggak biasa puasa, dia puasa. Karena sudah tobat dia puasa. Ya, siang-siang dia aktivitas jalan. Begitu jalan muncul hasrat ketegasannya karena ada rumah makan buka siang-siang. Datang ke situ, dimarahin yang punya rumah, pukul mejanya. Apa nggak bisa menghargai orang puasa? Kalaupun mau buka, tutup dong pakai tirai katanya luarnya. Tutup sama dia. Ya, gemetaran dia tutup, begitu ditutup, preman ini keluar lagi ngintip, kanan kiri nggak ada. Pak, es teh manis 1 ya katanya. Nggak kuat dia rupanya. Ini kalau nggak kebiasaannya begitu. Ya, siapkan ya. Ya. Kalau saya ngalami sendiri di Kalimantan, saya berdakwah sampai ke pelosok, sampai ke hutan-hutan, sampai ke suku Daya. Pak, Bu, suku Daya itu saya ke Leh Nias Bing, itu terdalam lah di Kalimantan, di Kalimantan Timur. Itu Masya Allah. Jadi begitu tahu, disampaikan kita akan datang, Allahu Akbar, saya sampai terharu saat itu. Ada yang lewati hutan-hutan, gunung, lembah, sungai-sungai. Itu dahsyatnya mereka, Pak, Bu. Itu saya mau datang jam 2 ngajar, jam 12 udah di musola mereka dari kayu dibikin. Dari daerah-daerah semua nyiapkan makanan untuk bekal di jalan. Jalan kaki tuh. Di jalan kaki nyiapin makan. Ya. Di mereka kumpul, makan itu bagaimana nyiapkannya? Sepunya-punya mereka. Yang punya ayam, masak, nyiapin ayam. Punya telur, punya nasi aja. Nanti mereka begitu kumpul di situ, disatukan. Digabung semuanya, Nanti selesai pengajian mereka makan, jadi saling tukar tuh. Karena dikumpulkan kan nggak tahu mana yang ayam, mana yang bukan. Ya, hebatnya, itu yang mereka punya mereka kumpulkan. Ada yang telur, ngumpulin telur. Ya, setelah itu bayangkan. Di tempat yang terdalam, yang paling jauh, yang jarang kita lihat, yang mungkin akses media sosial nggak sampai, ada orang yang punya iman kuat seperti itu. Ustadz mau datang, ngajar jam 2, jam 12 datang. Di jalan bawa bekal makanan, lapar mereka makan. Musola dibuat dari kayu, dirakit-rakit oleh mereka. Saya katakan kalau ada ahli surga, kalian masuk duluan. Kita merasa amalan kita sudah cukup baik, ternyata ada yang lebih baik. Karena itu ulama banyak mengajarkan, jangan merasa tinggi dalam amalan, karena boleh jadi ada yang lebih hebat dibandingkan dengan kita. Saya pun bersedia dan sangat senang kalau Anda ingatkan, silakan. Kalau ada kesalahan ingatkan supaya saya bisa koreksi. Dan bukan aib untuk mengoreksi diri sendiri.
Bukan aib. Ya, bukan aib. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Anda menggali kesalahan saya, nggak ada kerjaan karena banyak salah. Tapi kalau ingin ingatkan, sampaikan supaya bisa tangisi itu semua. Paham ya? Baik. Saya kira itu terakhir saya ajarkan doa. Ya, Allahumma, ya, ya Allah, ahillahu alaina, mohon hadirkan hilal Ramadan kepada kami. Hilal Ramadan itu maksudnya awal Ramadan. Karena kalau sudah hilalnya nampak, maka Ramadan akan dimulai. Malamnya tarawih, besoknya puasa. Ya. Mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami, atau hilal awal Ramadan kepada kami, bil yumni, dengan perasaan aman. Ya, aman, tentram. Karena ada orang yang nggak tenang hatinya saat awal Ramadan. Macam-macam motifnya. Ya, ada yang nggak biasa puasa, nggak tenang, ada. Kok cepat amat ya sudah puasa lagi? Nah itu tandanya hatinya nggak tenang. Ada yang nggak tenang karena masalah ekonomi. Bagaimana sahurnya besok, pakai apa, bukanya bagaimana? Ada. Ada yang nggak tenang karena masalah penetapan waktu. Ya, ini sebenarnya puasanya besok atau lusa sih? Pengumumannya belum ada. Nah, itu keadaan nggak tenang. Maka ketika kemudian hilal mulai diru'yat, mulai dilihat, Anda minta berdoa kepada Allah supaya saat Ramadan bisa mendapatkan ketenangan dari awal sampai akhir Ramadan. Awal sampai akhir. Saya katakan insya Allah tahun ini, nanti detailnya saya sore sampaikan saat di Bekasi. Tahun ini insya Allah tidak ada perbedaan, semua akan sama di Indonesia, waktunya serupa, awal Ramadannya akan bersamaan. Satu Ramadannya akan bersamaan. Jadi tanggal 5 itu, 5 Mei tahun 2019, hari Ahad sudah terjadi konjungsi. Konjungsi itu bahasa Arabnya ijtima. Ijtima itu penanda akhir hari dari satu bulan. Di Sya'ban berakhir di hari itu. Posisi matahari, bumi dan bulan berada sejajar di garis horizon. Ya karena sejajar nanti di waktu maghribnya, matahari tenggelam, nanti bulannya mengikuti saat tenggelam matahari, hilal masih nampak. Alhamdulillah ijtima'nya terjadi di hari Ahad tanggal 5 Mei, posisinya jam 5 pagi, jam 5 lewat 48, 20 detik. Saat maghrib, ini kan posisi matahari terus tenggelam kan? Dari jam 5 pagi kan terus kan mengarah ke barat kan? Ke barat, ke barat, ke barat, ke barat, ke barat. Begitu sampai ke maghrib, tenggelam, bulan hilal masih nampak. Ketinggian hilalnya sudah 5 derajat. Ya, 5 derajat, 4 menit, 20 detik posisinya. Karena 5 derajat di atas 2. Biasanya kan yang hisab yang paling di atas awal puasa. Yang ru'yat ketinggian itu standar paling pertengahan 2 derajat. Pemerintah menetapkan 2 derajat. 2 derajat besoknya pasti akan puasa. Karena itu, karena ketinggiannya 5 derajat, insya Allah hari Senin tanggal 6 Mei akan bertepatan dengan 1 Ramadan. Baik yang menggunakan ru'yat ataupun menggunakan hisab akan sama-sama hari Senin 6 Mei 1 Ramadan. Karena ketinggian hilalnya sudah 5 derajat. Paham ya? Kecuali kalau metodenya aneh-aneh. Pasang surut air bulan, ya kan? Terus tadi mimpi, Bapak bilang besok puasa, gitu kan? Padahal masih Sya'ban. Nah itu tinggalkan saja yang seperti itu. Cuman ada 2. Ya cuma ada 2, di muka bumi ini cuma ada 2, kalau tidak pakai hisab, pakai ru'yat. Di Indonesia ini pernah ada yang meneliti sampai 13 metode. Anda bayangkan 13 yang sering kadang-kadang persoalan. Ingat ya, insya Allah 1 Ramadan, kalau berdasarkan hitungan hisab sih 5 derajat hari Senin masuk. Dan Idul Fitrinya pun tidak akan ada perbedaan. Insya Allah semuanya sama. Idul Fitri akan bersamaan, yaitu 1 Syawal 1440 Hijrah, bertepatannya dengan teman-teman sekalian tanggal berapa? Ya insya Allah masuk kisaran 5 Juni. 3 Juninya ijtima, ya tapi posisi hilalnya masih di bawah ufuk, di bawah 0 derajat. Jadi 4 Juninya digenapkan. Kemungkinan Ramadan sekarang itu 30 hari. 30 hari. Maka nanti 1 Syawalnya bertepatan dengan lusanya. Kalau tidak keliru di 5 Juni. Jadi kalau ijtima tanggal 3, tanggal 5-nya baru 1 Syawal. Yang pasti insya Allah Syawalnya akan bersamaan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu katakan insya Allah, karena kalau Allah nggak tetapkan akan terjadi. Ya, termasuk saya diundang, saya katakan, ya, saya selalu pada seorang pemimpin atau siapapun saya katakan kalimat ini. Seperti sahabat Atha bin Rabah mengingatkan para penguasa siapapun. Anda kalau berbuat baik, mudah-mudahan Allah ringankan hisab Anda. Tapi kalau Anda berbuat maksiat, berkhianat, maka semoga Allah lipat gandakan dosa Anda supaya ada tarhib wa tarhib. Lalu kita katakan di ujungnya insya Allah. Kalau Allah berkehendak. Kalau tidak, ya Allah Ta'ala alam bisawab. Jelas ya? Baik. Teman-teman, wal iman. Dan mohon ya Allah berikan kekuatan iman. Karena ada orang yang diberikan kekuatan iman awal Ramadan, tapi nggak kuat, nggak dijaga. Sehingga awal Ramadan Anda lihat, maaf ya, ini saya lewat 5 menit, gak apa-apa. Gak apa ya, sebentar ya, saya sempurnakan dulu. Nah, ingat ya, ini saya berikan rahasia besar. Rahasianya adalah, setiap awal Ramadan, semua orang beriman itu akan diberi oleh Allah kekuatan iman yang sama. Awal Ramadan.
Makanya jangan kaget, nanti Anda akan lihat awal Ramadan nanti, ya, malam Senin nanti Anda akan lihat semua orang yang nggak biasa ke masjid pun akan penuh masjid. Silakan cek. Demi Allah saya kata, bukan ya. Yang saya ingin katakan banyak orang ke masjid. Yang nggak biasa baca Quran malam Ramadan nenteng mushaf, tilawah. Nah, jadi penuh, masjid penuh tuh, penuh. Karena kekuatan imannya tinggi nih, berikan kekuatan iman. Cuman sayang, ada yang tidak memohon kepada Allah diberikan keistiqomahan. Akhirnya apa yang terjadi? Awal-awal saja, saf masjid penuh. Begitu pertengahan terjadilah kemajuan, saf maju. Orang sudah menyiapkan mudik, disiapkanlah bakal untuk pulang. Tiket kereta udah habis, pesawat udah habis, tiket bis sudah habis. Ya, dia siapkan bekal-bekal, dia cari bekal dunia. Silakan Anda lihat, kan yang diawalkan fenomena mudik tuh. Mudik menggunakan motornya bebek, bekalnya singa. Dilihat tuh. Bekal banyak sampai ditambah pelepah pisang di belakangnya, dusnya naik ke atas, di belakang dituliskan sayang aku pulang gitu kan. Jalan. Cuman dia tidak sadar ternyata malaikat maut yang menunggu mudik. Banyak orang menyiapkan mudik dunia, tapi dia tidak sadar bahwa dia akan mudik ke akhirat sampai kembali kepada Allah. Karena itu Ramadan tahun ini mesti beda. Rasakan barangkali Anda akan pulang. Sekalipun harus pulang ke tempat Anda di desa, jangan kehilangan momen Ramadan untuk meningkatkan amalan. Nih ya, berdoa kepada Allah. Wal iman, ya Allah, dan berikan saya kekuatan iman sampai terakhir Ramadan. Wassalamati, berikan keselamatan. Karena ada orang-orang awal puasa sehat, pertengahan sakit. Minta pada Allah dijaga supaya selamat. Sehat, baik sampai selesai Ramadan. Wal Islam, berikan kekuatan berislam. Islam itu maksudnya amalan. Kalau iman kekuatan dalam dirinya, Islam itu bentuknya amalan. Makanya ketika ditanya tentang Islam, jawaban Nabinya 5. Anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat, amalan lisan. Kan? Wa tuqimus shalah, salat, amalan fisik, salat, amalan. Ya? Kemudian wa tu'tiyaz zakat, zakat, amalan harta. Wa tasuma Ramadan, puasa, amalan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, haji, umrah, amalan. Maka kalau disebutkan Islam, amalan. Mudah-mudahan selama Ramadan ini amalan kita meningkat, baca Qurannya meningkat, ya, puasanya meningkat, zakatnya meningkat, infaknya meningkat, ini wal Islam. Hilal khair, mudah-mudahan hilal kali ini membawa pertanda khair kebaikan, warusdin dan petunjuk perubahan. Rusdin itu petunjuk tobat, berubah jadi baik. Mudah-mudahan selesai Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Banyak orang tobat dari maksiat, banyak orang hijrah, banyak orang berubah. Hilal khairin warusdin. Rabbi wa rabbukallah. Dan kata Nabi, niatkan ikhlas karena Allah, karena Rabb kita. Karena kenapa? Ada orang puasa, jangan-jangan kelihatan semangat tapi tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Salatnya ikut-ikutan tarawih saja. Imamnya karena terasa baik bacaan, diayun-ayun suaranya. Melodi dibagus-bagusin. Hati-hati, itu tidak kelihatan, tipis. Tapi niat itu menentukan. Hari pertama di Nurul Bahri, besok-besok pindah. Kenapa? Nurul Bahri kepanjangan. Saya mah pengennya ikhlas-ikhlas aja gitu kan. Kata Ustadz kan ikhlas, kejarnya al-ikhlas. Allah. Ya. Nah, ini juga persoalan. Nah, ini doanya. Tolong dicatat, nanti bacakan di penghujung bulan Sya'ban. Ketika nanti terjadi proses ru'yatul hilal, begitu diumumkan, berdoa Allahumma hillahu. Ya bilyum alaina bilyumni wal iman. Wassalamati wal islam. Ya, kemudian hilal khairin wa rushdin. Rabbi wa rabbukallah. Paham insyaAllah? Bisa dimengerti? Baik, kalau sudah dipahami, bisa dimengerti. Saya mohon izin untuk mencukupkan dulu. Saya khawatir terlambat dalam pertemuan kali ini. Saya sudah tepati janji saya. Ini malam ini insya Allah ada penjelasan juga di Bekasi. Dan rahasia amalan di bulan Ramadan. Dan juga akan dimulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya bawa ini, kertas ini. Mudah-mudahan jadi pertanyaan pertama yang saya bacakan di malam hari nanti. Sesinya insya Allah ba'da isya. Untuk pertanyaan, ba'da maghribnya dimulai ta'lim. Jadi ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Demikian teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.